Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Abian Channel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sebuah token, yaitu yang bernama token POSI atau yang disebut dari Position Exchange. Nah, token ini merupakan salah satu token yang potensial untuk menghasilkan cuan. Tapi sebelum saya memberikan informasi lebih lanjut, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, sebelum saya menginformasikan lebih lanjut bahwa informasi yang disampaikan di video kali ini adalah pendapat pribadi saya dan analisa pribadi saya tidak bersifat untuk mengajak ataupun untuk mengikuti saya, karena sifat saya hanya untuk menginformasikan. Kembali lagi, untuk selalu meriset sendiri atau untuk selalu mencari informasi sendiri dan jangan pernah sekali-kali untuk mencoba sesuatu tanpa mengetahui informasi mengenai token atau koin cryptocurrency, karena yang kita ketahui cryptocurrency, investasi di cryptocurrency itu sifatnya high risk atau memiliki resiko besar. Baik, kali ini saya akan memberikan informasi mengenai sebuah token yang bernama POSI atau POSI ini yang berasal dari Position Exchanger. Nah, di Position Exchanger ini apa sih token ini dan dia bernaung di blockchain-nya siapa? Nah, Position Exchanger ini atau token POSI ini adalah protokol perdagangan terdesentralisasi yang beroperasi di Binance Smart Chain atau BSC, yang memungkinkan perdagangan menyediakan likuiditas dan pengembangan untuk berpartisipasi dalam pasar keuangan terbuka tanpa hambatan untuk masuk. Tidak diperlukan otoritas untuk menggunakan protokol pertukaran posisi sumber terbuka. Jadi posisi exchanger ini adalah protokol perdagangan terdesentralisasi yang memiliki token yang bernama POSI. Jadi merupakan sebuah protokol perdagangan DeFi atau terdesentralisasi. Nah, jadi selanjutnya Position Exchanger ini berada di BSC atau Binance Smart Chain dan sudah memiliki sertifikat Cartic dan sudah masuk di CoinMarketCap, CMC atau CoinGecko, Binance Smart Chain, Trust Wallet, Cointelegraph, Bitcoin.com, DeFi, Bose, Get.io, dan DeepRadar. Nah, jadi Position Exchanger ini exchange ini sudah masuk di CoinMarketCap dan memiliki sertifikat Cartic. Oke, selanjutnya kita bahas fitur apa sih yang ada di Position Exchange. Nah, fitur fitur Position Exchange ini yang pertama ada menginvestasikan, yaitu yang memiliki token seperti POSI, yaitu pemegang dapat saham yang token ke dalam pengintai full untuk menerima penghargaan dan transaksi biaya mengintai secara tidak langsung berfungsi untuk mendukung para sistem. Jadi si investor akan mendapatkan sebuah token POSI.
hasil dari liquidity pool yang mereka simpan di kolam liquidity pool yang ada di Position Exchange ini. Lalu ada juga fitur yang lain, yaitu pembuatan API on-chain yang mudah dan cepat. Posisi efek protokol adalah sebuah pokok dari para DeFi infrastruktur, sebuah asli keuangan permissionless, pengembangan platform, penawaran sebuah fleksibel dan sebagai VIMM, menyedia pengembangan dan besar flexibility dan customizability. Jadi fitur dari Position Exchanger ini memiliki API on dan chain yang lebih cepat dan mudah, sifatnya yang fleksibilitas dan custom, bisa di custom sesuai dengan keperluan dan kebutuhan di masa depan ataupun kebutuhan yang bisa diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, seperti itu. Lalu fitur yang lain adalah perdagangan. Nah, perdagangan rantai derivatif dengan tinggi leverage, low biaya, low slippage, dan gas biaya. Posisi exchanger ini memungkinkan perdagangan yang efisien dengan harga terbaik yang tersedia, mudah bertukar dengan jaringan ERC-20 atau token permission. Jadi Position Exchanger ini memiliki tinggi leverage dan low biaya, low slippage, dan gas biaya. Jadi termasuk salah satu exchange atau DeFi yang memiliki biaya yang relatif murah, seperti itu. Nah, Position Exchange ini memiliki sebuah tokennya sendiri, seperti halnya Binance yang memiliki BNB, dan Position Exchange memiliki tokennya sendiri, yaitu POSI. Nah, POSI ini adalah token yang ada atau token asli yang ada di naungan blockchainnya BEP20 yang berasal dari Binance Smart Chain. Nah, token posisi menukarkan POSI sebagai tulang punggung dari ekosistemnya. Jadi POSI ini berada di ekosistemnya BEP20 atau yang ada di di Binance Smart Chain. Nah, di sini juga pembelian yang menurut saya suka pada token POSI yang ada di Position Exchanger ini ada fitur pembelian kembali dan pembakaran token, di mana yang kita ketahui yang disebut dengan buyback atau pembakaran ini merupakan salah satu solusi bagi mencegah untuk terjadinya harga yang turun akibat banyaknya surplus token itu sendiri yang beredar di luaran sana. Nah, salah satu yang menjadikan saya suka dengan poin POSI ini memiliki buyback atau pembakaran koin. Jumlah yang dihasilkan dari biaya perdagangan seluruhnya digunakan untuk pembelian kembali token POSI dari bursa. Token tersebut dibakar untuk mengurangi sirkulasi token POSI secara keseluruhan, menstabilkan harga token, dan menciptakan deflasi. Nah, jadi dengan adanya fitur ini, harga dari token POSI ini diharapkan bisa menjadi stabil ke depannya, seperti itu. Selain adanya
fitur buyback dan pembakaran koin di token POSI juga dikembangkan melalui DAO atau yang disebut dengan dikembangkan oleh komunitas itu sendiri. Jadi pertukaran posisi atau posisi exchanger ini dimiliki dan dioperasikan oleh komunitasnya sebagai organisasi otonom terdesentralisasi atau DAO. Protokol pertukaran posisi tunduk pada sistem pemungutan suara yang demokratis dan transparan yang memungkinkan pemegang token POSI untuk terlibat dan membentuk masa depan pertukaran posisi. Jadi ada government memberikan si pemegang koin POSI itu untuk memberikan suara fitur-fitur apa yang nanti akan dimasukkan atau fitur-fitur apa yang akan ditolak dan sebagainya. Jadi penentuan ekosistem, penentuan teknologi yang ada di posisi exchanger ini ditentukan oleh komunitas pemegang token POSI itu sendiri. Nah, menurut saya ini merupakan sebuah sistem yang desentralisasi yang tidak bersifat sentralisasi, dan itulah tujuan dari diciptakannya cryptocurrency, yaitu desentralisasi. Maka sistem yang dikembangkan oleh komunitas ini merupakan salah satu sistem yang tidak boleh dilupakan karena marwah atau terciptanya cryptocurrency itu adalah desentralisasi seperti itu. Nah, selanjutnya taruhan atau staking atau menghasilkan hasilkan pendapatan pasif dengan menyedia liquidity atau deposit token POSI. Pemegang POSI dapat mempertaruhkan token ke dalam staking pool untuk menerima hadiah staking secara tidak langsung, berfungsi untuk mendukung sistem. Posisi exchange menerapkan RFI teknologi memungkinkan imbalan generasi hanya dengan holding POS token, menerapkan biaya 1% untuk setiap transaksi dan mendistribusikan ke semua token. Nah, jadi hasil dari taruhan atau earn di posisi exchange ini diterapkan adanya biaya 1%, di mana biaya 1% ini akan didistribusikan ke semua pemegang hold si POSI itu sendiri. Jadi menurut saya ini keren juga. Yang selanjutnya adalah NFT pertukaran posisi. Di posisi exchange ini sedang berkembang protokol NFT dan memperkenalkan crypto NFT sebagai fitur baru. Pengguna dapat mencetak NFT dengan karakteristik unik dan kelangkaan yang berbeda, kemudian mempertaruhkan jadi NFT pool. Nah, jadi selain bisa meng-create sebuah NFT, membuat NFT, tetapi juga bisa untuk dipertaruhkan di NFT pool atau seperti halnya liquidity pool, dan ini salah satu fitur yang keren. Dan selanjutnya ada token deflasi. Nah, di sini kita lihat di token deflasi. Di token deflasi adalah sebuah fitur atau mengontrol harga POSI serta total pasokan token yang beredar akan menjadi prioritas utama dari tim posisi exchanger ini. Menerapkan beberapa langkah seperti anti-inflasi untuk menjaga harga POSI tetap stabil, mendorong holding dan memastikan keuntungan terbaik dari pemegang POSI. Langkah-langkah yang dilakukannya yaitu anti ikan paus untuk mencegah manipulasi harga, menetapkan periode lock-up panen untuk mencegah pertanian arbitrase bot dari terus-menerus panen dan dumping, di samping konsisten kembali membeli dan membakar dari posisi token dan mengurangi posisi emisi blok. Nah, jadi tim position exchange ini akan melakukan anti ikan paus atau paling tidak dia
untuk menjaga kestabilan harga yang sudah disebutkan di awal, tidak hanya untuk membeli atau buyback dari tokennya lalu dibakar untuk menjaga surplus atau kelebihan token, tetapi dia memiliki sistem yang disebut dengan periode lock up panen, di mana si investor paus ini tidak bisa secara langsung untuk menjual keseluruhan hasil panennya itu, yang menyebabkan harga menjadi dump atau menjadi turun. Nah, ini menurut saya salah satu yang perlu kita perhatikan di fitur yang ada di posisi exchange ini. Nah, menurut saya ini juga salah satu yang keren fiturnya. Oke, kita beralih ke posisi Techonomic. Nah, di sini posisi Techonomic terdapat 100 juta posi yang ada. Nah, dengan pembagian 80 juta di farming dan di liquidity pool, 1 juta di airdrop, 10 juta di tim, 5 juta di distribusi, dan 4 juta di likuiditas, seperti itu. Nah, lalu apa? Mengapa harus posisi? Yang pertama mungkin ya mudah digunakan, aman, cepat, biaya rendah, transparan, dan mendukung. Nah, di sini juga ada peta jalanan, roadmap-nya, Q3 2021 peluncuran token daftar di CMC, lalu open pool, farming, posi NFT, dan sebagainya. Lalu, dan ini silahkan baca sajalah, karena ini videonya sudah terlalu panjang, jadi silahkan untuk mencari riset sendiri mengenai position exchange. Kita lihat di menu ini, kita lihat di menu farming. Nah, kita lihat di menu farming. Nah, di menu farming kita akan mendapat, di sini ada posisi dan BUSD dengan APY 2815,11%. Mantap. Dan APY untuk pasangan posisi dan BNB 2224%. Nah, ini mantap sekali. Nah, perhitungannya bagaimana nih? Kita lihat di perhitungan di sini. Nah, di sini ada perhitungan. Kalau kita menanam $1000, maka satu hari akan mendapatkan 0,93% dengan 2,8 posi atau setara dengan 9,29. Jadi per hari akan mendapatkan $9. Dalam waktu 7 hari akan mendapatkan 6,68% atau setara dengan $66 dalam per 7 hari, atau 30 hari akan mendapatkan $319. Dalam 1 tahun akan mendapatkan 8.000. Nah, ini jika APY-nya konsisten 2.800 persen yaitu. Nah, ini untuk farmingnya. Kita lihat untuk liquidity pool-nya. Kita lihat untuk liquidity pool. Nah, untuk liquidity pool yaitu untuk posi full-nya 197%, dan untuk posi NFT full-nya ada 1031%. Nah, ini kiranya ya untuk dicoba-coba, tidak ada salahnya. Dan sekali lagi
lakukan riset sendiri dan saya sifatnya hanya untuk memberikan informasi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai review token POSI yang merupakan token dari Position Exchange, di mana Position Exchange ini merupakan exchange yang termasuk dari DeFi-nya, platform DeFi yang memiliki token yang bernama POSI yang ada di jaringan BSC atau Binance Smart Chain. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.